Selamat pagi anak-anak. Bagaimana setelah liburan 2 minggu? Nah, semoga sudah fresh semua ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mulai belajar lagi bareng Bu Entin dengan materi prakarya. Loh, kenapa kok prakarya? Karena sesuai dengan yang sudah dijelaskan Bu Entin di grup WA, bahwa semester genap ini mata pelajaran informatika akan diisi dengan materi prakarya. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita nanti akan membahas tentang kerajinan dari bahan limbah lunak. Kerajinan dari bahan limbah lunak. Tapi sebelum kita mulai belajar lebih jauh, mari kita awali dengan membaca basmalah agar semua yang kita pelajari hari ini bisa menjadi barokah bagi kita semua. Mari kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk kesempatan kali ini nanti kita pertama-tama mari kita ketahui dulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Kompetensi dasar yang pertama 3.2 yaitu mendeskripsikan proses modifikasi jenis bahan limbah organik lunak atau keras dan pengemasan berdasarkan proses berkarya sesuai wilayah setempat. Untuk kompetensi dasar 4.2 yaitu memodifikasi kerajinan dan pengemasan dari berbagai bahan limbah organik lunak atau keras berdasarkan hasil deskripsi sesuai wilayah setempat. Berikutnya, tujuan kita belajar tentang kerajinan bahan limbah lunak ini. Setelah pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, menguraikan pengertian kerajinan dari bahan limbah organik lunak atau keras. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan jenis karya kerajinan modifikasi dari bahan limbah organik keras atau lunak dan fungsinya. Berikutnya, mendeskripsikan motif ragam hias pada kerajinan modifikasi dari limbah organik lunak atau keras. Yang keempat, mendeskripsikan bahan, alat, teknik, dan proses pembuatan karya kerajinan modifikasi dari limbah organik lunak maupun keras. Dan yang terakhir, melakukan pengemasan dari produk yang sudah dibuat dari limbah organik. Adapun materi pembelajarannya ada sesuai dengan tujuan tadi, juga ada 5 materi. Yang pertama, pengertian kerajinan modifikasi dari limbah organik lunak atau keras. Yang kedua, jenis karya kerajinan modifikasi dari bahan limbah organik lunak atau keras dan fungsinya. Yang ketiga, motif ragam hias pada kerajinan modifikasi dari limbah organik lunak atau keras. Yang keempat, bahan, alat, teknik, dan proses pembuatan karya kerajinan modifikasi dari limbah organik lunak atau keras. Yang terakhir, materi yang terakhir yaitu pengemasan karya kerajinan dari limbah organik lunak atau keras. Nah, materi yang pertama yaitu pengertian modifikasi. Apa itu modifikasi? Modifikasi adalah kegiatan mengubah, menggayakan, menambah, atau menyederhanakan bentuk, memadukan aneka bahan, mengatur ulang komposisi warna, motif, dan menciptakan hal baru yang sangat berbeda dari asalnya. Nah, contohnya produk kerajinan limbah organik dapat dipadukan dari beberapa bahan limbah lainnya. Misal, limbah kerang bisa dipadukan dengan tempurung kelapa.
limbah jerami dipadukan dengan kayu dan lainnya. Kemudian materi yang kedua yaitu jenis karya kerajinan modifikasi dari bahan limbah organik lunak atau keras dan fungsinya. Nah, di bawah ini ada contoh limbah organik lunak. Itu macam-macam kerajinan dari limbah organik lunak yang berupa kulit bawang, kulit jagung, bunga, kulit kacang. Itu bisa dibuat macam-macam hiasan seperti itu. Kemudian materi yang ketiga, limbah organik keras. Itu atau tempurung kelapa. Contohnya yang dibuat di kerajinan situ ya. Bisa dibuat asbak. Sedangkan untuk yang serbuk kayunya bisa dibuat boneka. Yang serbuk kayu dibungkus dengan kain kasah ya, dibentuk patung. Kalau yang dari ranting kayu bisa dibuat miniatur. Materi yang berikutnya motif ragam hias pada kerajinan modifikasi dari limbah organik lunak atau keras. Ada beberapa motif. Yang pertama motif realis. Motif realis yaitu motif yang dibuat berdasarkan bentuk nyata yang ada di alam sekitar. Contoh di situ ada bentuk ikan, terus bentuk tanaman, bentuk pemandangan alam bisa. Yang kedua motif geometris, ialah motif yang mempunyai bentuk teratur dan dapat diukur menggunakan alat ukur. Misalnya itu batik cap itu. Nah, kalau di situ itu batik cap ya. Kemudian motif yang ketiga itu motif dekoratif. Motif dekoratif itu menggambar dengan tujuan mengolah suatu permukaan benda menjadi lebih indah. Jadi bukan hanya gambar aslinya saja. Misalnya kalau di contoh itu ada gambar hewan angsa, tapi dengan ditambahi imajinasi dari pelukisnya. Kalau tanaman juga ditambahi dengan imajinasinya sendiri. Berikutnya motif abstrak. Motif abstrak itu motif yang sama sekali tidak dikenali dari objek asalnya atau tidak menggambarkan objek-objek yang terdapat di alam maupun objek khayalan. Jadi benar-benar tidak bisa dibaca. Itu yang namanya motif abstrak. Nah, materi yang berikutnya tentang bahan, alat, teknik, dan proses pembuatan karya kerajinan modifikasi dari limbah organik lunak atau keras. Nah, ini ada contoh alat dan bahan dari kerajinan batok kelapa. Itu ada tempurung kelapa pastinya ya, lem, pelitur, dempul, amplas, gergaji besi. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya, materi yang terakhir, pengemasan karya kerajinan dari limbah organik. Kemasan itu sangat penting, karena kemasan sebuah produk turut menentukan apakah produk tersebut layak dikatakan qualified atau berkualitas atau tidak. Karena dari fungsinya, kemasan itu memiliki 4 fungsi utama, yaitu menjual produk, melindungi produk, memudahkan penggunaan produk, dan memperindah penampilan produk. Nah, itu materi pengantar dari Bu Entin. Untuk lebih detailnya nanti kalian bisa baca di LKS ini. Kalian buka, bisa kalian baca di halaman 4 sampai halaman berapa ini tadi? Halaman 4 sampai halaman 9. Kok 9? Halaman 4 sampai halaman 11. Nah, kalian baca, dipahami. Apabila nanti ada yang masih belum jelas, bisa kalian share atau kalian tanyakan di grup kelas. Kita bahas bareng-bareng sehingga kita bisa semua bisa paham dan memahami apa itu kerajinan bahan limbah. Demikian dari Bu Entin untuk hari ini. Terima kasih.
tetap semangat, jaga kesehatan. Semoga kita semua bisa tetap semangat dan tetap sehat, dan semoga COVID segera menghilang sehingga kita bisa tatap muka lagi. Demikian dari Bu Entin, jangan lupa dipahami, kalau tidak paham segera di-share di grup kelas. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.